Oke, halo semuanya. Welcome to today's pengkajian ilmu. Saya Tobias Binsar. Hari ini akan memandu kalian sedikit dalam diskusi dan penjelasan mengenai mata kuliah pengantar ilmu hukum atau PIH. Oke, untuk topik yang hari ini kita akan bahas sendiri akan berbahaskan mengenai sumber, subjek, dan objek, serta asas dan kaidah hukum. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam jadwal dari penjelasan di video kali ini. Jadi ada sedikit material stamp ya di sini. Jadi kalau kalian hanya ingin mendengarkan beberapa bagian tertentu, mungkin kalian bisa langsung saja ke bagian itu karena mungkin kalian sudah mengerti di bagian topik-topik tertentu. Oke, pertama kita akan membahas mengenai arti sumber hukum. Kemudian sumber hukum menurut Profesor Bagimanan. Kemudian kita akan lanjut ke dalam sumber hukum material dan formil. Di sini kita akan menjelaskan lebih lanjut mengenai apa itu sumber hukum material, apa itu sumber hukum formil, contohnya apa. Kemudian kita akan lanjut menuju hak, kewajiban dan hubungan hukum seperti apa ini. Kemudian kita lanjut lagi ke subjek dan objek hukum dan kecakapan hukum berdasarkan KUH Perdata. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai hubungan kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya. Oke, kita sudah tahu jadwal untuk hari ini, kita langsung saja lanjut selanjutnya menuju tujuan pembelajaran pada hari ini. Untuk dari tujuan dari video ini sendiri, saya memfokuskan terhadap objektif seperti agar penonton dari video ini dapat mengerti dengan baik definisi dari sumber hukum secara umum dan dari ahli, serta jenis-jenis sumber hukum yang ada, dan supaya penonton bisa juga menjelaskan dan membedakan dari sumber hukum ini sendiri. Selanjutnya juga saya memfokuskan agar para penonton dapat terbantu dalam pengertian hubungan hukum dengan hak dan kewajiban serta subjek-objek hukum. Oke, kita masuk ke dalam materi pertama, yaitu pengertian sumber hukum. Oke, jadi di sini kita bagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah sumber hukum secara general atau umum, sumber hukum oleh Profesor Bagimanan dan juga ahli hukum lain. Langsung saja kita masuk ke dalam definisi yang pertama. Sumber hukum adalah secara umum merupakan tempat untuk melihat perwujudan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Kemudian, jika kita lanjutkan berdasarkan penjelasan dari Profesor Bagimanan, di situ dijelaskan bahwa sumber hukum merupakan sebuah pedoman atau pedoman yang dimana dalam pembuatannya itu memerlukan kehati-hatian dalam membuatnya agar tidak menimbulkan kekeliruan dan tidak menyesatkan. Dan yang terakhir, berdasarkan buku Pengantar Hukum Indonesia karya Rahman Amin, sumber hukum yaitu adalah segala sesuatu yang dapat melakukan atau menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukannya aturan hukum. Oke, jadi dari ketiga definisi ini kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa sumber hukum merupakan suatu tempat atau pedoman yang dapat digunakan dalam perwujudan hukum yang dimana hal ini memiliki kekuatan mengikat dan membutuhkan sesuatu kehati-hatian dalam membuatnya agar tidak menimbulkan kekeliruan, apalagi sampai menyesatkan. Jadi dalam simpelnya teman-teman sekalian, sumber hukum ini sangat simpel. Ini merupakan sebuah pedoman atau patokan atau tempat atau referensi untuk orang-orang yang akan beracara atau akan melakukan sebuah perwujudan hukum agar mereka dapat mengetahui apa yang perlu dilakukan dan seterusnya. Dalam hal ini sendiri, sumber hukum akan dibagi lagi menjadi 2, yaitu sumber hukum material dan juga sumber hukum formil. Dan penjelasannya sendiri, sumber hukum material adalah tempat dari mana materi atau isi hukum diambil, atau dapat dikatakan dari mana bahan hukum itu diambil. Dalam contohnya sendiri, sumber hukum material ini bisa bersifat seperti kesusilaan, agama, akal budi, serta hubungan sosial. Selanjutnya, jika kita membahas lebih lanjut lagi terhadap sumber hukum formil, sumber hukum formil ini merupakan sumber suatu peraturan yang memperoleh kekuatan hukum. Nah, karena kita lihat di sini ada kata-kata memperoleh kekuatan hukum, jelas teman-teman sekalian pasti tahu kan, contohnya di sini adalah seperti undang-undang, kebiasaan, atau keputusan hakim seperti jurisprudensi, traktat, bahkan sampai ke doktrin atau pendapat ahli. Selanjutnya sendiri kita akan melanjutkan ke dalam pembahasan mengenai hak, kewajiban, dan hubungan hukum. Di dalam pembahasan subjek ini mungkin saudara atau teman-teman akan bertanya, apa maksud dengan hubungan hukum? Hubungan hukum di sini merupakan hubungan antara dua subjek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan
hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pihak lain. Karena seperti yang kita tahu dalam suatu hubungan hukum ataupun hubungan biasa, hak dan kewajiban itu memiliki dua sisi, di mana satu pihak memilikinya dan pihak lainnya juga memilikinya. Lanjut kemudian kita akan membahas dari segi hukum. Apa itu nih maksudnya hak dan kewajiban? Karena sebelumnya kita sudah membahas sedikit mengenai apa itu hubungan hukum. Dan penjelasannya sendiri, hak dari perspektif hukum merupakan norma hukum yang dalam hubungannya itu sendiri membahas mengenai hubungan dari individu tertentu yang ditentukan oleh norma itu. Kemudian, jika kita bahas dari segi perspektif hukum dalam penjelasan kewajiban, kewajiban dari segi hukum merupakan beban yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. Hal ini bisa kita lihat dari contohnya pajak, yang dimana hal ini merupakan kewajiban secara hukum terhadap masyarakat yang tinggal di suatu negara tertentu dan lainnya. Kenapa ada sebuah penjelasan mengenai hak dan kewajiban hukum ini sendiri? Dalam penjelasannya sendiri, hak dan kewajiban merupakan dua hal yang sangat penting. Karena dalam mendapatkan hak, seseorang harus melakukan sebuah kewajiban. Hal ini sangat berhubungan dari keduanya sehingga menciptakan hubungan hukum. Dalam penjelasan selanjutnya sendiri, kita akan membahas ke dalam subjek dan objek hukum, serta penjelasan sedikit mengenai kecakapan hukum dari KUH Perdata. Jika kita lihat sendiri, subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Subjek hukum ini terdiri atas manusia dan badan hukum. Kemudian jika kita melihat ke dalam objek hukum sendiri, objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok dari suatu hubungan hukum yang biasanya berbentuk benda atau hak yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh subjek hukum. Nah, jika kita membahas kedua hal ini, tentu teman-teman dapat membedakan bahwa subjek ini biasanya berupa manusia atau badan hukum, dan objek ini biasanya berupa suatu benda. Dan dalam hal ini sendiri, objek hukum ini sendiri juga seringkali sangat terlibat di dalam pemenuhan hak dan kewajiban suatu hubungan hukum. Contohnya apabila ada sebuah perdagangan yang dimana di situ ada sebuah hak, yaitu si penjual harus mendapatkan hak untuk mendapatkan bayaran, serta pembeli memiliki kewajiban secara hukum untuk melakukan pembayaran kepada sang pedagang. Baik, dalam penjelasan selanjutnya kita akan membahas mengenai hal yang berhubungan dengan subjek dan objek hukum maupun hak dan kewajiban hukum. Hal ini merupakan kecakapan hukum. Mengapa hal ini sangat berhubungan adalah karena kecakapan hukum merupakan sebuah threshold atau standar untuk seseorang dapat dikatakan bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Dalam penjelasannya sendiri, kecakapan hukum ini diatur dalam pasal 1330 KUH Perdata, yang dimana diatur bahwa orang yang sudah di atas umur 21 tahun atau sudah pernah menikah dapat dikatakan cakap secara hukum. Dalam pengaturan lebih lanjutnya sendiri, di pasal 330 KUH Perdata ini dijelaskan bahwa orang-orang yang memiliki sebuah masalah dalam ingatan, gangguan jiwa maupun gila tidak dapat dikatakan cakap secara hukum. Jadi walaupun sudah memenuhi persyaratan bahwa mereka sudah di atas umur 21 tahun atau sudah pernah menikah, apabila jatuh ke dalam persyaratan atau kategori yang ada dalam poin-poin selanjutnya dalam pasal 330 KUH Perdata ini sendiri, orang tersebut tidak dapat dikatakan cakap secara hukum. Dalam penjelasan selanjutnya, sekaligus dalam poin terakhir, kita akan membahas mengenai kaidah hukum. Dalam penjelasannya sendiri, kaidah hukum ini memiliki kekuatan mengikat sehingga dapat dikatakan sebagai pedoman manusia dalam bertindak. Kaidah hukum ini sendiri memiliki objektif atau tujuan untuk menjaga kedamaian, ketentraman, dan ketertiban hidup bersama. Mengapa kaidah hukum ini berhubungan dengan kaidah-kaidah sosial lainnya seperti kaidah keagamaan maupun kaidah kesusilaan? Dan penjelasan sendiri, mari kita hubungkan contohnya dengan kaidah kesusilaan. Jika kita bahas kaidah kesusilaan sendiri, ini merupakan sebuah kaidah yang memiliki peraturan hidup yang berasal dari kata suara manusia, kata hati manusia. Norma kesusilaan ini sendiri mendorong hati manusia untuk berbuat baik dan juga menghindari perbuatan buruk. Dalam penjelasannya, kaidah kesusilaan ini merupakan hal yang sangat berhubungan dengan kaidah hukum. Mengapa? Karena kaidah hukum memiliki kekuatan yang mengikat agar seseorang tidak melakukan
suatu perbuatan yang secara moral itu buruk ataupun secara hukum buruk. Dalam hal ini juga kaidah hukum berlaku terhadap kaidah sosial-sosial lainnya. Contohnya kita lihat jika kita bandingkan ke dalam kaidah keagamaan, itu di situ kita memiliki juga hukum Islam, kemudian juga dapat dikatakan kaidah hukum di sini memiliki kekuatan mengikat, sehingga menjelaskan bahwa kaidah hukum dapat dikatakan merupakan sebuah center dari kaidah-kaidah sosial lainnya. Kurang lebihnya sekian penjelasan dari saya pada hari ini. Terima kasih sudah menghadiri pengkajian keilmuan pada hari ini. Semoga penjelasan pendek yang saya jelaskan pada hari ini mudah dikomprehensi dan dapat setidaknya berguna untuk para saudara yang telah menonton. Sekian dari saya, Tobias Binsar, pamit undur diri. Terima kasih.